Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati mengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai kajian kita dengan memuji Allah atas segala kondisi dan keadaan yang kita hadapi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan kepada kita itu cobaan yang lebih berat daripada kemampuan kita untuk menjalaninya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi yang kita lihat dengan pandangan mata kita, yang kita pikirkan dengan pikiran kita, yang kita dengar dengan telinga kita itu baik, tetapi hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala belum tentu baik. Apa yang kita pandang baik dengan mata kita, apa yang kita pandang baik dengan pikiran kita, yang kita dengar dengan telinga kita, belum tentu juga itu yang terbaik. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu segala kondisi dan keadaan kita tetap mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita dan suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita semua mampu, kita kuat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sunnah itulah kita bisa berbangga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Aku adalah umatmu. Bagaimana mungkin kita mengaku sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara kita dalam kehidupan, dalam ibadah kita tidak mencontoh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu maka sama-samalah kita berusaha. Kita duduk mengkaji juga tujuannya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah juga tema kajian kita ini adalah sunnah dan bid'ah di bulan Zulhijjah. Nah, karena bentar lagi masuk bulan Zulhijjah kita. Sudah tanggal 25 ini ya. Ya 25 atau ada yang 26. Jadi tak lama lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Kita ingin membahas apa-apa saja yang disunnahkan pada bulan Zulhijjah dan apa yang tak diperbolehkan. Nah, ini kajiannya ini sebenarnya kajian yang panjang, tapi kita coba menjelaskan secara lebih ringkas ya. Nanti satu persatu kita jelaskan, kita kasih kesempatan untuk nanya ya, karena di setiap satu pembahasan biasanya itu ada yang ingin bertanya itu. Jadi dipersilahkan, tak ada masalah ya. Baik. Yang pertama, ketika kita masuk ke bulan Zulhijjah nanti ini, hal yang paling sering dilakukan oleh umat Islam itu apa? Apa? Puasa ya. Puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Baik. Sekarang kita ingin nanya, ini puasa 9 hari ini itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bid'ah? Tak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kajian yang paling pertama dan sangat menarik. Ya. Kalau kita mau melihat hadis, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk ke bulan Zulhijjah, Rasulullah itu punya dua sisi. Artinya dua sisi, dua pandangan dari orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dua pandangan. Yang pertama adalah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Beliau berkata, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu siyamal ashar."
aku tak pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam itu puasa pada 10 hari bulan Zulhijjah. Itu ada hadisnya Pak, Bu, ada hadisnya. Jadi artinya Nabi tak pernah melakukannya. Dengan satu dasar hadis ini, apa sudah boleh kita katakan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah sebagai bid'ah, tak pernah dilakukan oleh Nabi? Bisa? Nah ini kan, kalau menjawabnya ini juga tidak bisa sembarangan. Oh bisa, oh tidak bisa. Harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Para ulama telah meneliti hadis ini, hadis yang sahih, riwayatnya jelas, sanadnya bersambung, tak ada masalah dengan hadis ini ya. Apakah langsung para alim ulama menghukumkan puasa pada 10 hari bulan Zulhijjah sebagai bid'ah? Oh ternyata tidak. Para alim ulama sangat hati-hati sekali menghukumkan tentang perkara yang bid'ah. Maka para ulama mengkaji lagi, mencari lagi, ada tidak hadis yang menjadi tandingan dari hadis tersebut? Oh ternyata ada ya, ternyata ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan status hadisnya sahih. Siapa yang meriwayatkannya? An Hunaidah bin Khalid, dari Hunaidah bin Khalid, an imraatihi, dari istrinya, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya itu dengar dari istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu istri, beberapa istri. Jadi istri ini suka ngaji ya. Istri Hunaidah ini suka ngaji. Dia nanya, dia dengar dari para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Asyura, serta 3 hari dari setiap bulan. Tadi kata Siti Aisyah, Nabi tak pernah puasa di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nah, riwayat yang lain disebutkan Nabi puasa. Lalu bagaimana ini kita melihatnya? Nah, inilah kalau kita tidak hati-hati. Jangan sementang-mentang kita beli buku, baca buku, lalu kita dapat satu hadis, itu pun terjemahannya lagi, lalu kita langsung menghukumkan ini bid'ah, ini tak boleh, ini salah. Lihat dulu kajian para alim ulama yang mutakhassis, yang berbicara di bidang itu. Yang sangat menarik itu adalah Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa 2 hadis tadi statusnya sama-sama sahih ya. 2 hadis tadi sama-sama statusnya sahih. Lalu kemudian, Imam An-Nawawi melakukan komparasi, perbandingan. Ini kedua hadis ini apakah saling bertentangan atau ada jalan di antara keduanya untuk mengkompromikan kedua hadis tadi? Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menyebutkan bahwasanya kedua hadis tadi itu ada jalan tengahnya. Apa itu? Yang pertama, riwayat dari Siti Aisyah sahih, riwayat dari istri-istri Nabi yang lain sahih. Siti Aisyah dalam giliran bersama dengan Rasulullah itu berapa hari? Istri Nabi ada 9, artinya bergilir satu hari. Ada kemungkinan pas ketika itu Siti Aisyah memang tak melihat, tak gilirannya Siti Aisyah pas kebetulan ya, karena lafaznya ma ra'aitu, aku tak melihat. Jadi Siti Aisyah tak berbohong, memang dia tak melihat. Satu, boleh jadi Siti Aisyah memang tak pernah melihat Nabi puasa pada 10 awal bulan Zulhijjah, tapi istri-istri yang lain melihat, karena bergilir kan, bergilir, pas kebetulan Siti Aisyah pas nggak lihat ya. Itu. Yang kedua, Nabi SAW tidak selalu puasa di tiap tahunnya. Tidak selalu puasa karena ada safar,
Nabi pernah berangkat haji. Ketika haji memang tak puasa, ya. Ada perang, ada sakit, ada perjalanan. Jadi tak selalu Nabi berpuasa di setiap tahunnya 10 awal bulan Zulhijjah. Nah itu dia. Yang ketiga, boleh jadi memang Nabi sengaja tak melakukannya. Di beberapa kesempatan Nabi puasa, kadang tak puasa, supaya jangan nanti dijadikan kewajiban. Nah itu adalah jalan tengah yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Jadi statusnya sunnah atau bid'ah? Masuk sunnah, ya sunnah. Lakukan, silahkan lakukan. Yang mau puasa masuk dari awal bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ada enggak Ustaz yang bid'ahnya di situ? Ada. Yang bid'ahnya itu kalau kita puasa tanggal 10, itu bid'ah. Ya. Tanggal 10 hari raya kita puasa, itu bid'ah. Nabi tak melakukannya, Nabi melarangnya. Kalau kita lakukan, itu yang menamakan dengan bid'ah. Tak boleh dibuat-buat. Sudah ada larangannya jelas. Walaupun kita puasanya itu adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa. Atau kita puasanya Senin Kamis, bertepatan itu tanggal 10-nya hari Kamis, tetap tak boleh puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan 10 secara umum ya, karena memang kelebihan dari fadilah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Yang kedua, puasa hari Tarwiyah. Puasa tanggal berapa? Puasa tanggal 8 Tarwiyah. Apakah puasa di hari Tarwiyah itu sunnah atau bid'ah? Terdapat sebuah hadis. Nah, ini ada hadisnya, ya. Ada hadisnya tentang puasa Tarwiyah yang disebutkan oleh hadis riwayatnya Imam Ad-Dailami. Saumu yaumit tarwiyah kafaratu sanatin. Berpuasa pada hari Tarwiyah menghapuskan dosa 1 tahun. Pernah dengar ini? Wa saumu yaumi Arafah kafaratun sanataini. Puasa hari Arafah menggugurkan dosa selama 2 tahun. Pernah dengar hadis ini? Status hadis ini adalah sahih ataupun maudhu. Jadi status hadisnya itu sangat lemah ataupun palsu. Jadi tak dapat dijadikan sebagai hujjah. Tak dapat dijadikan hujjah. Jadi Nabi tak pernah menyebutkan untuk puasa hari Tarwiyah tanggal 8. Sekarang saya tanya lagi. Kalau ada orang puasa tanggal 8, ada orang mau puasa tanggal 8, sunnah atau bid'ah? Gimana? Sunnah atau bid'ah? Nah ini jawabnya juga kita tidak bisa dengan asal-asalan. Jawabnya harus dengan ilmu juga. Baik. Ya. Masalah puasa hari Tarwiyah ini, walaupun tidak ada dalil yang khusus menyebutkan puasa tanggal 8, tetapi para ulama sepakat bahwasanya ia masuk dalam keumuman dalil tentang keutamaan puasa di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi namanya ini apa? Dalil umum. Dalil umum. Ulama sepakat, tidak ada yang mengatakan puasa hari Tarwiyah bid'ah. Bahkan ya Syekh bin Baz sendiri, ya, biasanya beliau keras, tapi untuk masalah Tarwiyah mengatakan tidak ada yang mengatakan itu bid'ah, karena masih masuk dalam 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi ternyata dalil umum itu masih bisa menjadi sebuah dalil bagi kita untuk melakukan suatu amalan. Nah kalau orang tanya nanti, Pak, kenapa habis sholat tidak berdoa sama-sama? Ya, kenapa habis sholat tidak berzikir sama-sama? Oh, tidak ada dalilnya. Dalil secara khusus memang hampir tak didapati, meskipun ada sebenarnya. Ya, tetapi secara umum habis sholat memang kita dianjurkan untuk berzikir.
Habis sholat kita dianjurkan untuk berdoa. Adapun doa secara berjamaah, Rasulullah pernah enggak doa secara berjamaah? Pernah enggak? Nah, ini kalau yang bilang enggak, berarti memang dia enggak tahu sama sekali tentang doa-doanya Rasulullah. Rasulullah pernah doa bersama para sahabat-sahabatnya. Pernah doa yang mengaminkan Jibril. Nah itu. Jadi pernah doa sama-sama. Itu dalil secara umum. Jadi kesimpulannya, tidak semua harus memiliki dalil secara khusus yang membahas tentang ibadah ini. Kalau masih ada dalil umum, maka tidak bisa kita katakan sebagai bid'ah. Nah itu. Yang ketiga adalah puasa Arafah, sunnah atau bid'ah? Semua langsung bilang sunnah, Ustaz. Kau tahu? Tadi sudah Ustaz sebutkan dalilnya. Iya, tadi sudah saya sebutkan dalilnya. Ya, puasa hari Arafah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanah. Puasa hari Arafah aku berharap ya kepada Allah agar menjadi pengampun dosa selama 1 tahun. Nah, ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan Baihaqi. Ada enggak bid'ahnya dalam puasa Arafah? Ada enggak bid'ahnya? Yang tak pernah dilakukan oleh Nabi, tak dianjurkan oleh Nabi, ada enggak? Ada. Kapan itu? Ketika orang melaksanakan ibadah haji. Orang lagi melaksanakan ibadah haji itu enggak, sama sekali tidak dianjurkan untuk puasa hari Arafah. Ya. Ternyata ya, satu amalan yang sama bisa jadi di sini ini sunnah, di sini menjadi bid'ah. Ya, subhanallah. Ternyata luas sekali bahasannya ya. Kalau Bapak Ibu berangkat haji, ya, pas hari Arafah, itu kan berangkat menuju Arafah semua kan? Puasa enggak? Mana ada yang puasa, dan sama sekali tidak dianjurkan puasa. Ya, jadi jangan salah. Mentang-mentang saya puasa juga Ustaz karena kan hari Arafah. Oh enggak, tidak dianjurkan sama sekali. Maka dari itu, bagi kita yang tak melaksanakan ibadah haji, kita disunnahkan untuk puasa. Bagi yang melaksanakannya, tidak. Pada tahun ini yang haji, subhanallah, hampir-hampir saja tak ada ibadah haji ya, hampir-hampir saja. Tapi alhamdulillah masih ada segelintir orang yang Allah perkenankan melaksanakan ibadah haji, subhanallah. Ya, dari Indonesia, dari negara-negara lain pun juga tak ada yang berangkat. Ini barakahnya untuk mukimin nih. Ya, para mukimin itu sebenarnya agak-agak susah, Pak. Saya tanya sama kawan-kawan, kalau mau berangkat haji mereka itu harus bayar dokumen, ada dokumen perjalanannya. Padahal mereka sudah di sana tuh, tapi kalau mau haji harus bayar dokumen berapa ribu rial begitu. Ya. Jadi mudah-mudahan semua ada hikmah lah, ada hikmahnya insyaallah. Yang keempat, ketika hari Arafah, lalu ada orang yang sekalian mengqadha puasa Ramadannya. Itu ada? Oh ada, kan sambil-sambilan, ya, nggak mau dia rugi, ya nggak mau rugi. Oh kapan puasa? Kapan mengqadha puasanya? Nanti Ustaz, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zulhijjah sunnah Ustaz. Disitulah saya mengqadha puasa saya. Nggak mau rugi dia. Ini hitung-hitungnya kuat nih. Ini orang ekonomi kayaknya. Apakah boleh melakukannya? Itu pertanyaannya. Boleh enggak? Sekali kita laksanakan, sekalian qadha, sekalian puasa 10 Zulhijjah, sekalian di situ juga puasa Arafah. Boleh enggak? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif menyebutkan bahwa ada 2 pendapat sahabat. Ini sahabat agung ini, 2 orang yang dijamin surga. Satu pendapatnya Sayyidina Umar,
Satu pendapatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Umar mengatakan boleh, ya, boleh melakukan qada puasa Ramadan di hari Arafah. Bahkan, ini menurut pendapat beliau, bahkan hal itu adalah puasa yang sangat baik. Kenapa? Karena hari Arafah adalah puasa yang mulia, kemudian digunakan juga di situ untuk mengqada puasa Ramadannya. Jadi termasuk salah satu waktu mengqada yang terbaik menurut pendapat Umar bin Khattab. Tapi Sayyidina Ali menolak, enggak, ya, enggak bisa. Setiap puasa itu adalah ibadah yang terpisah. Jangan pelit kalilah, jangan malas kalilah, ya. Masa mau mengqada pun masih tunggu-nunggu hari-hari tertentu, ya. Nah, jadi ada dua pendapat para sahabat, ya. Ya, jadi serah nih bapak-bapak, ibu-ibu mau ngambil mazhab yang mana, silakan, ada masalah. Mau ikut pendapatnya Umar atau pendapatnya Ali. Nah, ini saya rasa banyak yang memihak kepada pendapat Umar kayaknya. Ya, sambil-sambilan Ustaz, sambil, ya. Ya, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Baik.